Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil 'ibad. Wa ba'du, alhamdulillah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para ulama, para muqaddam, para ikhwan, bil khusus al Habib Hasan, Habib Ali, ibn Habib Luqman At-Tayyib, dan juga al-Ustaz yang baru saja memberikan mau'izah kepada kita tentang bagaimana tarbiyah suluk sufiyah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat. Al-Ustaz Ahmad Tirhamsah dan juga para asatid yang lain, tuan rumah Haji Asep, mudah-mudahan cepat kawin. Perasaan tahun kemarin doanya sama, tahun kemarin juga doanya sama. Ini gak kabul, udah cager-cager sudah. Dan semua asatid dan ikhwan, alhamdulillah kita kumpul siang ini. Rasanya kayaknya Allah ridha banget ya kita kumpul nih, dikasih cuacanya adem banget. Mudah-mudahan hati kita juga adem. Mudah-mudahan ini tanda kalau Rasulullah SAW hadir ke majelis ini maulid. Alhamdulillah, majelis maulid ini Dr. Sofyan As-Sauri, keunggulan majelis hadis, keunggulan majelis taklim kan ada majelis taklim bahas tafsir, tauhid dan lain sebagainya, ada majelis hadis. Keunggulan majelis hadis itu adalah karena orang yang ada di dalamnya pasti banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam majelis hadis pasti qala sallallahu alaihi wasallam, yang benar Allahumma shalli wa sallim. Jangan antum sangka berapa kali antum menjawab salawat itu luput dari perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngarang Dalailul Khairat mengatakan kana li jarun qala ba'dul arifin. Kata beliau, berkata cerita kepada saya seorang wali. Wali itu berkata kana li ba'dul arifin jar qala ba'dul arifin kana li jarun nasah. Ana punya tetangga tukang tulis. Ana punya tetangga tukang tulis kitab begitu. Tukang tulis kitab. Wa mata, meninggal. Ketika meninggal, ra'aituhu fi manami, ani ngimpi di dalam tidur ana ketemu sama dia, wa sa'altuhu ma fa'alallah bik. Bagaimana perlakuan Allah kepada anda? Ghafirli, Allah ampunin anda. Fabima, katanya ini orang wali, dengan apa? Qala kullama katabtu isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa wa sallaitu alaihi. Setiap anda nulis nama Nabi Muhammad SAW, lisan anda Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Ini kenapa kata Abuya wazifah itu adalah maulid, karena inti maulid itu salawatnya. Dan di dalam wazifah ada dua salawat yang paling istimewa, Salatul Fatih dan Jawharatul Kamal. Wa a'zamul maulid al-wazifah, wa a'zamul maulid adalah kullama katabtu isma Sayyidina Muhammad SAW illa wa sallaitu alaihi. Setiap kali nulis aku bersalawat dan aku menulis sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita setiap nulis nama Nabi Muhammad SAW, kita nulis sallallahu alaihi wasallam, itu memang mungkin capek, tapi itu nilai plusnya. Ada seorang ulama lain setiap ngaji dengar dari gurunya, dia tulis setiap nama Nabi Muhammad SAW, dia tulis sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kali mungkin dia malas, dia capek, cuma nulis sallallahu alaihi begitu. Mungkin kita santri pernah ngalamin ini. Ketika nulis sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi doang, malamnya didatengin nama Nabi Muhammad SAW.
Ala lima lam tatimmu salah alaih. Kata Nabi SAW, kenapa itu nulis salawat sepotong doang, agak sempurna? Kata Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, demi Allah, habis itu enggak berani nulis salawat tanpa salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ada ketika ditanya orang tersebut, sama Rasulullah, sama wali tetangganya, dengan apa diampuni nama Allah Subhanahu Wa Taala, ada setiap nulis nama Nabi, ada tulis salawat dan ada bersalawat buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atani Allahu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar bi qalbi bashar, kata beliau. Dengan sebab itu tuh ibadah yang satu itu ada selalu nulis sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita kalau maulid sallallahu alaihi wasallam, setiap dengar nama Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan kepada saya hadiah di dalam kubur saya dengan pemberian ma la 'ainun ra'at, yang saya yakin mata nggak bakalan pernah melihat nikmat seperti ini. Wa la udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga nikmat tersebut. Wala khatar bi bashar, bahkan hati nggak pernah ngebayangin ada nikmat seperti ini. Dengan sebab apa? Takdimnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al Imam Anas bin Malik meriwayatkan, disebutkan faida kana yaumul qiyamah kala Rasulullah SAW yuja'u bi ahli majalis al hadis ahlan baina yaday ilahi, nanti wa ma'humul mahabir, orang-orang yang biasa hadir majlis hadis, majlis maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dianjurin kita hadir maulid tuh kita pakai tulisan, biar ada tulisan Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kata Rasulullah SAW, man kataba salah alayya lam tazalil malaikah yastaghfir lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Siapa orang nulis salawat kepada saya di dalam kitabnya, di dalam kertasnya, maka tidak henti-henti malaikat istighfar buat dia selama tulisan itu masih ada. Rugi kita kagak nulis hadis-hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli hadis yuja'u yu'ta baina yaday rabb wa ma'humul mahabir, didatangkan di hadapan Allah, bahkan tintanya ikut bersama dengan mereka. Tinta yang dipakai buat menulis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ma'hum, ikut mereka. Bangga itu pulpen kalau dibawa ke majelis salawatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala jalla jalaluh, antum talama katabtum salah ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian adalah orang yang udah lama kalian sering menulis salawat kepada Nabi Muhammad. Intaliqu ilal jannah, kata Allah, masuk kalian ke surganya Allah Subhanahu, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du sahabah, sebagian sahabat mengatakan, an Ja'far as-Sadiq, dari al-Imam Ja'far as-Sadiq, qala an ba'du sahabah, dari sebagian sahabat mengatakan, majlisun yudhkaru fiha ismun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setiap majlis yang di dalamnya diagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diagungkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqumu ay yafuhu min tilkal majlis, min dalikal majlis, keluar kharaj dari majlis tersebut raihatan tayyibatan, bau harum yang sangat, hatta tantahi ilal arsh, yakhtariqu samawati sab'i hatta tantahi ilal arsh. Bau harumnya majlis maulid, bau harumnya majlis maulid dapat kecium sampai ke arshnya Allah Subhanahu wa taala. Wa wajada tilka raihah kullu ma khalaqahu Allah fil ardi illa al-ins wal jinn, dan semua makhluk yang ada di bumi, baik di atas bumi ataupun di bawah bumi, itu dapat mencium bau harum itu, kecuali manusia dan jin. Jadi semua nih makhluk nih sebumi mencium bau harum majlis maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dapat mencium cuma manusia dan jin. Li'annahum, karena mereka lau wajadu riha, kalau mereka diizinkan Allah, manusia dan jin, untuk dapat mendapati bau harumnya majlis maulidnya Nabi Muhammad SAW, labtadaru fi hudurihi bitarki syughlih, mereka akan segera hadir ke setiap
tinggalkan semua urusan dunia mereka. Kita ini kalau tahu harumnya, ya, kelezatan harum yang Allah berikan di dalam majelis maulid, gak bakalan mau bubar, gak bakalan mau bubar. Dan orang-orang yang lewat semuanya kalau tahu harum itu bakalan mampir ke sini semuanya dan langsung pindah maulid. Wa kataballahu lahum hasanah bi adadihim, dan Allah mencatatkan kepada mereka telah berbuat baik kepada semua makhluk tersebut yang hadir telah berbuat baik kepada makhluk tersebut. Wala yajriha malakun illa yastaghfir li ahli al-majlis, dan tidak ada malaikat yang dapat mencium. Malaikat itu makanannya harum, bau harum, dan bau paling harum adalah bau salawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap malaikat yang mendapati bau tersebut berterima kasih kepada kita dengan beristighfar kepada Allah untuk kita. Beristighfar kepada Allah untuk kita. Sawaun kana, kata sahabat tersebut, sama aja di bumi ini ada satu majelis maulid atau 100.000 majelis maulid, semuanya mendapat pahala yang sama. Majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alna min ahliha. Mudah-mudahan kita jadi ahlinya. Makanya kalau bisa setiap malam jadikan di bulan maulid ini, jadikan setiap malam adalah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa kita setiap habis kumpul watifah baca maulid, walau matayassar, meskipun ringkas. Habis watifah udah selesai doa, baca maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Niat mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung bulan maulid, sampai qiyam doa selesai. Berkata guru kita, guru mulia kita, Sayyidina Syarif Muhammad Al-Habib radhiyallahu anhu, Pak Nabi, hakikat maulid itu adalah, ya, orang yang paling maulid, orang yang paling merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ketika masuk bulan Rabiul Awal bertambah di dalam hatinya kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya cari alasan untuk kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan banyak hal. Paling dekatnya hal untuk kita bisa mencintai, menambah cinta adalah mempelajari sejarah hidupnya Rasulullah. Huwa ma'ana, huwa hayyun. Beliau hidup bersama dengan kita Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah SAW itu sinnah, bahkan ngelejek, gak ngelihat kita, gak pernah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada seorang ulama bernama Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini setiap ada orang berangkat haji, balagha salam, dia selalu kirim salam ke Rasulullah SAW. Karena beliau masih dhaaf, masih belum bisa berangkat haji atau umrah, belum pernah nyampe ke Makkah. Jadi cuma salam aja kepada Nabi Muhammad SAW. Uluk salam kepada Rasulullah, uluk salam kepada Rasulullah SAW. Sampai ketika huwa fi kibri sinni, ketika udah tua beliau alhamdulillah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat haji. Habis haji beliau ke Madinah ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Di makamnya Nabi Muhammad SAW ini bukti kalau Rasulullah sebetulnya selalu ada. Di makbarahnya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ya Rasulullah, tanah dari rumah saya ke sini itu sudah menjadi saksi bertahun-tahun kalau saya ini selalu uluk salam kepadamu, kalau saya selalu menyampaikan salam kepadamu, dan sekarang engkau telah mengundang saya sampai kemari, engkau telah mentakdirkan saya sampai kemari, beri kepada saya sesuatu yang lebih daripada sekadar salam wahai Rasulullah SAW. Tunjukkan zatmu wahai Rasulullah SAW, saya ingin bertemu dengan engkau wahai Nabi Muhammad. Wasyahidu nafar, dan banyak minas suwar menyaksikan hal tersebut. Ketika beliau meminta, karena yang meminta adalah wali Allah Subhanahu wa taala, meminta, ya Rasulullah, ane udah nyampe, ane nggak mau cuman kayak orang yang salam-salam doang, nggak ketemu sama engkau. Perlihatkan wahai Rasulullah kalau engkau memang masih hidup, kalau engkau memang ada. Wa kharaja yadahu syarif, Rasulullah SAW mengeluarkan dari kobarnya tangan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qabilaha wa syahidahu katsiran min as-suwari, dan dicium sama Syekh Ahmad Ar-Rifai, qabila yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada samaratu man yuhibbun Nabi. Ini buah kalau kita mencintai dengan sebenar-benarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azhara ilaina, beliau akan menampakkan zat beliau yang begitu mulianya kepada kita. Mudah-mudahan ada takdir kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Ini tanda kalau Rasul ada, cuman kita manggilnya belum benar-benar, dan hijab kita terlalu banyak. Tadi Ustaz Irham bilang kita istighfar semenit bisa, jadi kita bikin dosa habis istighfar. Langsung kita bikin hijab lagi antara kita sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat hakikat maulid bulan ini. Hakikat maulid yang kedua, masih ada dikit lagi, nggak ngapa-ngapain. Soalnya hujannya ini mengundang lapar. Antum melas banget. Kayak orang lagi nungguin santunan. Lanjut ya. Padahal si aneh yang melas. Salah Muhammad bercanda itu. Yang kedua, hakikat orang yang betul-betul merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah muraqabatullah wa rasulah. Muraqabatullah wa rasulah. Jadi kan bulan Maulid ini bulan awal kita di hati kita selalu ngebawa Rasulullah SAW, selalu ngebawa Allah, ngebawa Nabi Muhammad SAW di hati kita. Kalau kita ingat Rasulullah ada di samping kita, kira-kira sempat gak kita bikin dosa? Sempat gak kita ngomongin orang? Sempat gak kita nonton TV? Nggak sempat, karena kita ya tahu ada Rasulullah SAW. Nggak usah Rasulullah, cucunya aja wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi bersama sama wali Allah Subhanahu Wa Taala yang dekat sama kita aja. Antum kalau lagi sama Abu Ya, Habib Ja'far bin Ali Bahar, antum jaga nggak? Antum punya kualitas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau antum ada di hadapan Nabi Muhammad? Wa huwa ma'akum, wa huwa anna fikum Rasulullah. Beliau akan selalu bersama kita kalau kita mau menghadirkannya Nabi Muhammad. Makanya sebelum diam di dalam maulid sentuh-sentuh ahdiru qulubakum ya ma'syar dawil. Hei yang punya hati, hadirkan. Inti mau berdiri untuk menyambut kekasih inti Nabi Muhammad SAW. Siap-siap, hadirkan beliau dari sekarang. Karena beliau akan hadir kalau hati kita menghadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga buahnya kalau kita menghadirkan Rasulullah SAW di dalam hati kita. Yang ketiga, tanda orang yang betul-betul hafalatul maulid, kata Syarif Muhammad Al-Habib radhiyallahu anhu adalah sehingganya selalu pekerjaannya meniru pekerjaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada Rasul di hati kita mau bangun, Rasulullah kalau duduk bagaimana duduknya, Rasulullah kalau bangun bagaimana bangunnya, Rasulullah jalannya bagaimana, Rasulullah tidurnya bagaimana, Rasulullah makannya bagaimana, Rasulullah bicaranya seperti apa yang dimakan, apa yang disenengin, apa yang nggak disenengin, akan kita pelajarin itu. Sehingga setiap nafas kita nilainya ibadah, setiap nafas kita nilainya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau yang mengatakan adalah orang yang muhaqqiq, orang yang udah mentahqiq ini, orang yang sudah mentahqiq ini. Beliau radhiyallahu anhu nemenin beliau berhari-hari, nggak pernah ada isi di dalam nafasnya kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafasnya ibadah, menghargai orang, nyenangin orang, ibadah, terus ibadah. Hada huwa radhiyallahu anhu. Allahumma rzuqna imtithalah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita bisa niru. Ini adalah cucunya Syekh Ahmad radhiyallahu anhu yang meniru datuknya radhiyallahu anhu, yang datuknya meniru datuknya jadduhu Habibuhu Muhammad. Ini hakikatul ihtifal. Ini hakikat perayaan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan maulid kita benar-benar maulid, sebenar-benarnya maulid. Habis ini kita tambahin di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah. Bayangin ya ikhwahillah. Boleh lanjut? Dua orang udah lapar ya? Beb, aneh mah beb terus aku mau. Kita ini sangat layak dan patut, bahkan wajib berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Karena laulahu, kalau bukan syafaat Nabi Muhammad SAW, kira-kira perbandingannya kita masuk surga apa masuk neraka sih sebetulnya? Amal kita ini kalau mau diadu dosa sama pahalanya gitu, banyakan manis sih sebetulnya. Patut kan kita berterima kasih. Rasulullah SAW berjasa masukin kita surga. Kita manusia dimasukkan surga dengan syafaat Nabi Muhammad. Jangankan kita manusia yang dimasukkan surga, hewan aja berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW yang kagak punya akal. Berterima kasih ketika Rasulullah SAW punya jasa kepada datuknya. Dulu ada pernah cerita ya, di dalam kitab kata Anas, kata Abu Naim,
kharaja Rasulullah SAW. Suatu hari keluar Nabi Muhammad SAW. Habib kalau udah mulai cerita lama nih. Siap-siap bro. Kharaja Rasulullah SAW. Waradabiyah dan istadahu rajul. Ketika anda udah cerita udah masyhur ya. Rasulullah kan pernah ketika keluar melihat ada seekor kijang yang lagi diburu, ditangkap sama pemburu. Kemudian akhirnya pemburu tersebut, kijang tersebut antak berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Minta murhu ayyuhaliyan. Ya Rasulullah SAW, pintakan kepada ini orang untuk melepas saya sebentar. Saya punya aulad, saya punya anak. Arbi'ahum, masih nyusu. Izinkan saya menyusui anak saya untuk terakhir kalinya, untuk muwaddah, untuk perpisahan sama anak-anak saya. In lam ta'udi, kata Rasulullah, kalau ente kagak kembali bagaimana? Kalau saya enggak kembali, saya rela dilaknat Allah, sebagaimana dilaknatnya man dzukirta indah wa lam tusalli alaihi. Sebagaimana dilaknatnya orang yang mendengar namamu disebut enggak bersalawat kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah perintahkan dilepaskan. Bayangin, ini belum tentu orang Islam. Di hadis nggak disebut ini orang Islam. Percayaannya sama Rasul kayak begitu. Punya buruan dilepas. Antum nih mancing ikan, dapat. Sama guru antum disuruh lepasin. Ntar nanti suruh balik lagi dia belum lepas apa kagak. Padahal kan ikan segitu-gitu juga empangnya. Ini kijang bisa kemana aja. Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujan tambah gede. Lanjut. Nah. Akhirnya ketika kembali itu kijang, kemudian akhirnya dibawa itu pemburu. Nazala Jibril amin. Malaikat Jibril turun, wa qala Allah yuqri'uka salam, Allah kirim salam. Wa qala innallaha la arhamu bi ummatika min hadhihi ad-dabiyah li auladiha. Kata Allah, ya Rasul, Allah cinta sama ente punya umat lebih daripada cintanya itu kijang sama anak-anaknya. Itu kijang udah mau meninggal aja masih ingat sama anak-anaknya. Inilah seorang ibu kepada anak. Allah cinta kepada ente punya umat lebih daripada itu kijang. Wa yaruddu bilaika kama radda hadhihi tabiyah ilaik. Dan Allah akan kembalikan umat ente nanti di yaumil qiyamah kepadamu sebagaimana Allah kembalikan itu kijang. Bersyukur Nabi Muhammad SAW. Kita semua akan dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksud anda cerita, ini cerita sudah umum, sudah masyhur. Tapi berapa ratus kemudian di dalam kitab Manahijul Imdad disebutkan ketika seorang wali, anda lupa namanya, berziarah ke Nabi Muhammad SAW. Nyampe di kuburan, waktu itu kuburan Rasul belum di dalam masjid begitu. Nyampe di dalam rumahnya, di kuburannya Rasulullah SAW. Di situ lagi ada yang ziarah. Waktu itu wali ini, ya Arif ini melihat lagi ada yang ziarah. Menariknya yang ziarah bukan manusia tapi kijang. Kijang ziarah berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Manggut kayak ngobrol sama Nabi Muhammad SAW. Uluk salam kayak orang lagi assalamualaikum ya Rasulullah, baca doa kijang. Sampai bubar dari ziarah, mundur itu kijang, jalan mundur. Kata ini ulama, la syakka, gak diragukan lagi, ini kijang, cucu daripada kijang yang diselamatkan itu. Cucu daripada datuknya kijang yang diselamatkan. Ini datuknya diselamatkan di dunia, cucunya berterima kasih. Gak masuk surga dia, gak masuk surga itu kijang, tapi dia berangkat ke Madinah ziarah Nabi Muhammad SAW, berterima kasih diselamatkan di dunia. Kita diselamatkan di akhirat sama Nabi Muhammad. Wajib kita bersyukur kepada Allah, wajib kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Banyakin salawat fatih, niat berterima kasih kepada Nabi, niat jenengin hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah billah, sedikit tambahan, sedikit. Udah hujan, seru makan kalau hujan. Himmah daripada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dalam ibadah itu luar biasa. Kita udah dengar Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu kalau wadifah sehari semalam itu 3 kali berjamaah. Habis maghrib, habis subuh, dan habis Tapi kalau di hari Jumat, Syekh Muhammad Al-Habib sampai mengatakan
Hailalahnya Syekh Ahmad itu nggak mungkin buat kita tiru katanya, nggak mungkin buat ditiru oleh orang zaman sekarang. Yang bisa niru hailalahnya beliau sekarang jamaah cuma ada satu ulama, Syekh Abdullah Al-Makki. Tinggalnya di mana begitu? Beliau cuma yang bisa niru, karena Syekh Ahmad itu hailalah adzan asar beliau sholat qabliyah radhiyallahu an, sholat asar langsung hailalah sampai maghrib. 1600 dari asar sampai maghrib. Kira-kira kalau zawiyah sini helalah begitu jamaahnya banyak apa dikit? Ada kabur. Demo. Ini aja udah rencana nih, udah diundang lagi bulan besok. Lama ceramahnya. Dari Allah Muhammad. Maksudnya Syahmat menganjurkan ibadah itu yang hebat bukan yang cepat, tapi yang hebat yang lama dan dinikmati, itulah ibadah. Yang kerak tuh kalau kata orang Madura nih, yang bikin senang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaat. Mudah-mudahan kita bisa dapat taufik dan hidayah sebagaimana Allah memberikan taufik dan hidayah kepada sahabat-sahabat Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu di dalam intisal, di dalam meniru iktida di dalam meniru langkahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, di dalam begitu gemarnya beliau, begitu semangatnya beliau di dalam menyempurnakan diri mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena karomah tertinggi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu adalah satu-satunya orang yang paling sempurna mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. La saniyalahu, orang nomor satu di dalam tamassuk dalam sunnah. Wah, dimanapun gak ada yang seperti Syekh Ahmad di dalam menghidupkan sunnah Nabi. Ranking satu. Ini karomah yang paling dibangga sama Syekh Ahmad. Ketika ditakdir Allah, dipilih Allah untuk meniru semua yang dilakukan kekasihnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita kecipratan keberkahannya meskipun sedikit. Allahumma syurna fi zumrati abil qaid al-tijani wa amidna bi madadi fatmil awliya al-kitmani ya man wafaqah lil khair wa anahum alaihi firna lil khair wa anna alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.